Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik semua? Semoga adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan yang insya Allah baik kali ini, kakak Fahmul Rozies Komeh akan mengajarkan atau mengedukasikan teman-teman atau adik-adik semua tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau biasa disingkat dengan SKI itu sendiri. Tapi sebelum memulai pelajaran, baiknya kita mari sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, pada kesempatan yang kali ini, yang baik kali ini, kakak akan mengajarkan tentang pelajaran SKI, yaitu tentang materi dinasti Bani Umayyah. Oke, kita ambil sidol dulu. Jadi tentang dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah ini adalah khalifah yang pertama dalam Islam setelah kekhulafaan Rasyidin, yang mana singkat cerita terbentuknya dinasti Bani Umayyah ini adalah terjadinya perang antara kedua belah pihak, yang mana saudara dinasti Bani Umayyah atau pendirinya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan tidak setuju dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi terjadilah suatu peperangan yang disebut dengan perang Siffin dan mengakibatkan kekalahan kepada kelompok Ali, dan setelahnya dinasti Bani Umayyah berdiri. Nah, itu singkat cerita. Nah, dinasti Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Bani Umayyah ini di kota Damaskus pada tahun 41 Hijriah atau bertepatan dengan 661 Masehi. Nah, yang mana dinasti Bani Umayyah ini mempunyai khalifah yang pertama, yaitu juga Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, selanjutnya tentang fase-fase pemerintahan yang terjadi di dalam dinasti Bani Umayyah. Fase pemerintahan dinasti Umayyah ada 3 fase. Yang pertama adalah fase pembentukan. Nah, di fase pembentukan ini, yang mana dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu sendiri melakukan pembentukan atau pembinaan pemerintahan, yang mana pada waktu itu memperluas atau mengembangkan wilayah Islam di Eropa, Islam Eropa atau Andalusia. Nah, itu dalam fase pembentukannya mereka memperluas wilayah Islam atau Eropa atau Andalusia sendiri. Yang kedua adalah fase kemajuan. Nah, di mana fase kemajuan ini artinya fase perkembangan, mana banyak terjadi perkembangan. Di antaranya yang paling menonjol adalah perluasan Islam lagi, tapi semakin meluas Islamnya ke Asia Tenggara,
dan Asia Timur. Nah, itu adalah fase kemajuannya. Yang ketiga adalah fase lemah atau runtuhnya. Fase lemah atau runtuh. Nah, fase lemah atau runtuh ini disebabkan oleh pengambilan keputusan yang salah, yang dimana Khalifah waktu itu diangkat masih kanak-kanak usianya, yaitu Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Nah, dalam fase pemerintahan Bani Umayyah ada 3. Nah, selanjutnya kita masuk tentang kebijakan yang diambil oleh dinasti Bani Umayyah itu sendiri. Kebijakannya yang pertama adalah memperluas 3 wilayah. 3 wilayah Islam, yaitu ada Afrika Utara, India, dan Bizantium. Nah, di kebijakan yang pertama adalah dinasti Bani Umayyah memperluas 3 wilayah sendiri. Yang kedua, kebijakan yang kedua adalah membentuk departemen dan duta. Nah, dalam kebijakan yang kedua, dinasti Bani Umayyah membentuk departemen dan duta, yang mana tugas dari departemen sendiri dan duta sendiri untuk membantu kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Nah, lanjut yang ketiga adalah membentuk atau mengangkat seorang profesional dalam bidang administrasi dan keuangan. Profesional bidang administrasi dan keuangan. Nah, yang ketiga adalah mengangkat seorang yang profesional dalam bidang administrasi dan keuangan agar supaya dalam pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini dalam proses administrasi dan keuangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang ketiga adalah lemah dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu lemah atau runtuh. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Nah, yang pertama, lemah atau runtuhnya dinasti Bani Umayyah ini, yang pertama sudah saya sebutkan tadi dalam fase lemahnya. Yang pertama adalah salah dalam pengambilan keputusan. Salah dalam pengambilan keputusan karena pada waktu itu kekhalifahan dinasti Bani Umayyah menjadi lemah atau runtuh karena salah dalam mengambil keputusan, yaitu mengangkat seorang khalifah yang usianya masih kanak-kanak. Yang kedua adalah faktor internal dan eksternal. Nah,
Di dalam lemah atau runtuhnya dinasti Bani Umayyah ini tidak lepas dari faktor inter dan ekster itu sendiri. Dan yang ketiga adalah terjadinya peperangan antara Umayyah dan Abbasiyah. Nah, mana yang ketiga ini? Dinasti Bani Umayyah terjadinya peperangan antara dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Akibatnya runtuh atau lemahnya suatu dinasti Bani Umayyah itu sendiri. Jadi cukup sampai di sini apa yang akan saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari pribadi kakak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.